kesehatan, kebahagiaan, dan selalu semangat ya. Hai, kembali lagi bersama saya Mailinda, guru BK dari SMP Islam An-Nawawiyah. Biar lebih semangat nih ya, kita cek suara dulu yuk dengan salam setara. Masih ingat kan? Salam setara, semangat dunia remaja. Sebelumnya kita mulai dengan doa terlebih dahulu yuk, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini kita akan membahas materi setara dengan topik kekerasan berbasis seksual dan gender. Dan yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah 1. Pengertian dari kekerasan berbasis seksual dan gender. Yang kedua adalah penyebab terjadinya kekerasan berbasis seksual dan gender. Dan yang ketiga adalah bentuk dan dampaknya. Serta yang keempat adalah cara pencegahan kekerasan berbasis seksual dan gender. Tujuan pembelajaran topik kekerasan berbasis seksual dan gender adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari kekerasan berbasis seksual dan gender. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui penyebab terjadinya kekerasan berbasis seksual dan gender. Dan yang ketiga adalah peserta didik mengetahui bentuk dan dampak dari kekerasan berbasis seksual dan gender. Serta yang keempat, peserta didik mampu mengatasi dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis seksual dan gender. Langsung aja yuk. Kira-kira apa sih kekerasan berbasis seksual dan gender itu? Menurut United Nations High Commissioner for Refugees, kekerasan berbasis seksual dan gender adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan kepada seseorang karena latar belakang, jenis kelamin, gender, dan seksualitas seseorang, dan biasanya terjadi karena ketidakseimbangan relasi kuasanya. Kekerasan berbasis seksual dan gender ini dapat terjadi kepada siapa saja loh, baik perempuan, laki-laki, muda maupun dewasa. Jadi tetap jaga diri ya. Nah, berikutnya apa sih yang menyebabkan kekerasan berbasis seksual dan gender ini? Yang pertama adalah budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Budaya patriarki ini adalah budaya yang menempatkan perempuan dan anak-anak pada posisi yang rendah, sehingga mereka rentan untuk dieksploitasi. Dan pada budaya ini, perempuan dan anak-anak harus mengikuti keinginan dari laki-laki dan orang dewasa. Misalnya, apabila terjadi pernikahan dini di bawah umur, hal ini seringkali terjadi karena paksaan atau keinginan orang tua. Dan yang kedua adalah relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Ketidakseimbangan relasi kuasa ini dapat terjadi karena gender, relasi antara laki-laki dan perempuan, kemudian usia, orang dewasa dan anak-anak, kemudian ada status sosial antara pimpinan dengan bawahan, kemudian ada juga etnisitas, yaitu kelompok etnis yang mayoritas serta minoritas. Yang ketiga adalah faktor sosial. Terdapat beberapa faktor sosial yang menyebabkan kekerasan berbasis seksual dan gender ini semakin menjadi-jadi, yaitu peperangan dan kemiskinan. Bentuk dan dampak dari kekerasan berbasis seksual dan gender ini terjadi dalam 3 cara, yaitu fisik, psikis, dan seksualitas. Bentuk kekerasan secara fisik contohnya adalah memukul, menggigit, kemudian ada menendang, mengekang, menjambak, mencekik, dan melempar barang serta menggunakan senjata tajam. Nah, dampaknya apa saja nih? Dampaknya adalah terjadinya luka, kemudian bisa juga terjadi cacat fisik secara permanen maupun sementara, kemudian kekurangan nutrisi pada tubuh. Dan yang kedua, bentuk kekerasan secara psikis. Contohnya adalah menghina, berteriak, menyebut-nyebut kesalahan di masa lampau, kritik yang dilakukan secara terus-menerus, mengungkapkan ekspektasi yang negatif, mempermalukan, menyangkali kesempatan,
mendiskriminasi, bahkan mengucilkan. Dampak psikisnya adalah yang pertama, timbulnya kemarahan. Yang kedua, timbulnya rasa cemas. Dan yang ketiga adalah rasa ketakutan yang berlebihan, rasa malu, kemudian ada membenci diri sendiri, bahkan menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga, bentuk kekerasan secara seksual adalah contohnya perkataan maupun perbuatan yang menyentuh bagian sensitif tubuh orang lain. Kemudian ada menyentuh sebagai aktivitas seksual di luar kehendak orang tersebut. Pemerkosaan, penggunaan senjata tajam untuk memaksa aktivitas seksual, pemaksaan prostitusi, serta perdagangan seksual. Dampak dari perilaku kekerasan ini adalah yang pertama, seksual yang beresiko. Kemudian ada pengalaman seksual dini bagi para korban pelecehan seksual di masa kanak-kanak. Kemudian ada traumatis serta depresi. Nah, bagaimana nih cara kita mencegah terjadinya kekerasan berbasis seksual, atau setidaknya bagaimana sih kita bisa mengatasinya? Yang pertama, katakan tidak kepada segala hal dan segala bentuk kekerasan. Yang kedua, mintalah bantuan orang dewasa seperti orang tua ataupun guru kalian apabila terjadi kekerasan berbasis seksual dan gender. Yang ketiga adalah jangan pernah menertawakan atau mengolok-olok teman kalian yang terlihat berbeda secara penampilan. Misalnya ada teman kalian yang laki-laki berpenampilan tidak maskulin, atau teman kalian perempuan yang berpenampilan tidak feminin. Dan yang keempat, cara mencegahnya adalah ketika kita menjadi korban kekerasan berbasis seksual dan gender, beranikanlah diri kalian untuk berbicara kepada orang terdekat kalian, baik orang tua maupun guru. Nah, itulah pembahasan topik kekerasan berbasis seksual dan gender dalam video kali ini. Gimana? Sudah paham kan? Mengerikan banget ya dampak yang disebabkan oleh kekerasan berbasis seksual dan gender ini. Jangan sampai ini terjadi pada kita dan keluarga kita. So, stop kekerasan berbasis seksual dan gender apapun itu bentuknya. Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutuskan mata rantai kekerasan berbasis seksual dan gender. Mulailah dari diri kalian sendiri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam setara. Semangat dunia remaja.